Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Fakultas Hukum angkatan tahun 2021 yang akan membahas mengenai apa saja subjek dan asas hukum ketenaga kerjaan yang beranggotakan saya sendiri Syafira Putri Dewantari dan rekan saya Nabila Mutia Salsabila. Saya Dian Nurmandia. Saya Berlina Maska. Dan saya Mas Eben. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum membahas mengenai asas dan subjek dari hukum ketenaga kerjaan, kita tanya dulu nih ke Nabila. Apa sih hukum ketenaga kerjaan itu? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hukum ketenaga kerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sesudah masa kerja di sini bukan berarti setelah pekerja pulang dari tempat kerja, tetapi setelah pekerja dinyatakan pensiun. Nah, selain itu, di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 juga ditegaskan bahwa setiap tenaga kerja memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lalu, siapa saja subjek dari hukum ketenaga kerjaan itu? Yang pertama ada pekerja atau buruh, yakni setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada pengusaha atau majikan, yakni setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan mempekerjakan orang dan memberikan upah ataupun imbalan. Yang ketiga yakni organisasi perburuhan atau perserikatan buruh, yaitu alat utama bagi setiap buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai alat pelindung dan memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasib. Nah, yang terakhir itu ada asosiasi perusahaan, yaitu kumpulan atau gabungan dari beberapa orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan pribadi atau non-pribadi atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar negeri. Lalu setelah membahas mengenai apa itu hukum ketenaga kerjaan dan subjek dari hukum ketenaga kerjaan, apa sih asas dari hukum ketenaga kerjaan? Yang pertama ada asas kepastian kerja, di mana para pihak yang berkepentingan dalam ketenaga kerjaan harus dengan segala upaya mewujudkan keberlangsungan kerja bagi pekerja yang diutamakan. Yang kedua ada asas perlindungan kerja, di mana antara pekerja dengan pengusaha memiliki ketimpangan sosial yang cukup signifikan. Pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengedepankan dan memprioritaskan perlindungan pekerja. Yang ketiga, asas non-diskriminasi. Diskriminasi dalam hal ini adalah hal pengupahan yang sama antara buruh laki-laki dan perempuan yang pekerjaan sama nilainya. Yang keempat, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Mengatur mengenai hubungan industrial harus dibangun berdasarkan kesadaran akan kebutuhan yang sama, baik pekerja maupun pengusaha, guna melahirkan rasa kebersamaan yang sama untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Yang kelima, asas demokrasi. Asas demokrasi yaitu keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Yang keenam, asas manfaat. Dalam pengertian memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Yang ketujuh, asas adil dan merata. Asas ini memberikan arahan dalam praktek hubungan kerja yang bersifat adil dan merata, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun keuntungannya bisa dirasakan oleh semua pihak yang berkontribusi secara adil dan proporsional. Yang kedelapan, asas keterbukaan menjadi acuan dalam hubungan industrial yang mengutamakan musyawarah mufakat berdasarkan dengan itikat baik guna mencapai kebaikan dan keuntungan bersama. Yang kesembilan ada asas kemitraan kerja. Asas ini mendasari bagaimana hukum ketenaga kerjaan memandang pekerja tidak hanya sebagai aset perusahaan saja, melainkan melihat pekerja sebagai pihak yang dapat turut serta mewujudkan dan membangun sebuah perusahaan. Selanjutnya, asas yang ke-10 yaitu asas keterpaduan. Asas ini menggambarkan penyelenggaraan ketenaga kerjaan tidak hanya bergantung pada pihak pekerja dan pengusaha saja, melainkan juga pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna mencapai tujuan yang sama yaitu pembangunan ketenaga kerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!